بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, masih kita membahas kisah tentang qudum al-qabail, datangnya suku-suku, rombongan demi rombongan untuk menyatakan keislaman kepada Rasulullah SAW. وذلك بعد الفتح وذلك بعد الفتح, yaitu setelah Fathu Makkah, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath fara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kata Allah, dan ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka manusia berbondong-bondong datang untuk masuk Islam. Fara'aitan nas yadkhuluna fi dinillah, engkau lihat manusia berdatangan untuk masuk Islam. Maka di antara mereka ada yang sungguh-sungguh masuk Islam, ada yang ternyata hanya berpura-pura, yang ternyata ingin membunuh Rasulullah SAW seperti kisah Banu Amir kemarin, dan ada pula yang masuk Islam tetapi tidak kokoh di dalam Islam. yakni mereka hanya masuk Islam karena merasa sudah kalah saja, merasa Islam sudah besar, sudah menang, maka mereka ikut masuk Islam. Ternyata ketika masa-masa riddah, masa-masa terjadinya kemurtadan di zaman wafatnya atau setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka golongan-golongan tadi sebagian mereka murtad kembali. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kita sampai pada qudumul Jarud fi wafdi Abdul Qais. Kita sampai pada datangnya kabilah dari Bani Abdul Qais yang dipimpin oleh Al-Jarud. Qala Ibnu Hisham rahimahullah, wa qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Al-Jarud ibn Amr ibn Hanash akhu Abdul Qais. Datang menemui Rasulullah SAW seorang yang bernama Al-Jarud ibn Amr, anaknya Amr, ibn Hanash, anaknya Hanash, akhu Abdul Qais, saudara dari Abdul Qais, atau salah seorang dari kalangan Bani Abdul Qais. Dari Al-Hasan dikisahkan
lamma intaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kallamahu. Ketika mereka datang menemui Rasulullah sallam, maka beliau pun mengajak bicara Rasulullah sallallahu. Man Al-Jarud mengajak bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam. Maka Rasulullah pun mengajarkan atau menawarkan keislaman dan menerangkan kepadanya. Wada'ahu ilaih, dan Nabi mengajak beliau dan rombongannya untuk masuk Islam. Waraghabahu fihi, dan juga berupaya untuk mendorong mereka agar semangat masuk Islam. Raghabahu dari kata targhib, karena yang namanya dakwah, mengajak manusia ke dalam Islam itu dengan dua cara dan harus seimbang antara keduanya. At-targhib wa tarhib. Targhib, memberikan sesuatu yang menggembirakan, menjanjikan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang masuk Islam akan mendapatkan begini, akan mendapatkan begitu, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan jannah, akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan begini dan begitu. Ini semua disebut at-targhib. Ini yang disebut dengan raghaba fi. Maka Rasulullah SAW raghabahu fi, memberikan targhib, memberikan dorongan-dorongan, memberikan semangat untuk masuk Islam dengan memberikan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tarhib sebaliknya. Tarhib adalah mengancam dengan ancaman-ancaman kalau tidak mau masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, awas. Hati-hati. Allah akan timpakan azab, imma di dunia atau di akhirat, atau kedua-duanya. Akan diadab imma dunia dan akhirat, atau akhiratnya ini mesti akan terkena orang-orang yang kafir. Makanya ancaman-ancaman, Allah akan murka pada kalian, Allah akan turunkan azab pada kalian, Allah akan timpakan apa yang pernah ditimpakan kepada kaum 'Ad dan Tsamud, atau kaum Nuh, wa ma qaum Syu'aib biba'id, dan tidak jauh kaum Syu'aib. Ini namanya apa? Tarhib dengan ha. Kalau tadi targhib dengan ghain, targhib dan tarhib. Atau dengan bahasa lain yang sering disebutkan dalam Al-Quran, basyiran wa nadhira. Basyiran wa nadhira. Basyir, memberikan kabar gembira bagi yang mau ikut masuk Islam. Wa nadhira, peringatan-peringatan, ancaman-ancaman bagi yang tidak mau mengikuti hidayah. Maka Nabi ketika rombongan tadi datang, berarti sudah ada tanda-tanda kebaikan, sudah mau datang. Maka bukan ancaman yang disampaikan, karena sudah ada tanda-tanda kebaikan. Maunya mereka datang menemui Rasulullah SAW, itu sudah ada tanda-tanda kebaikan. Maka Nabi memberikan pada mereka at-targhib dengan ghain. Dikatakan da'ahu ilaihi wa raghabahu fi. Nabi mengajaknya untuk masuk Islam, wa raghaba fi, dan memberikan targhib, memberikan semangat. Niscaya engkau akan berbahagia dunia dan akhirat. Niscaya Allah akan lapangkan hati kalian, akan Allah berikan kebahagiaan di akhirat yang kekal. Allah akan berikan jannah dan seterusnya. Setelah didakwahi oleh Rasulullah SAW, berkata Al-Jarud, "Ya Muhammad, inni qad kuntu ala din sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Ucapan salawat kalau disebutkan nama Rasulullah SAW, apalagi disebutkan seperti ini, ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau baru mau masuk Islam, masih nggak mengerti adab-adab Islam, maka manggil dengan namanya saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang untuk memanggil Rasulullah SAW dengan nama-nama seperti kalian memanggil teman-teman kalian sendiri. Tidak boleh. Imma dengan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Tetapi karena beliau baru mau masuk Islam, saat itu belum mengerti tentang adab-adabnya, sehingga dia memanggilnya dengan namanya saja, ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inni qad kuntu ala din. Aku dulunya sebelum ini sudah beragama. Dan beliau waktu itu agamanya Nasrani. Agamanya Nasrani. Inni tarikun dini lidinik. Dan aku siap meninggalkan agamaku untuk agamamu. Afatadmanu li dini,
maka apakah engkau akan menjamin agamaku ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah sallam menjawab, "Na'am, iya. Ana dhaminun lak an qad hadaka Allah ila ma huwa khairun minhu." Iya, aku jamin, kata Nabi. Aku jamin untukmu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untukmu agama yang lebih baik dari agamamu. Allah telah memilihkan untukmu agama yang lebih baik daripada agamamu yang terdahulu. Karena apa yang dipegang oleh dia adalah Nasraniyah, agama Nasrani yang sudah masuk di dalamnya berbagai macam kekafiran-kekufuran. Bahkan sudah menuhankan Isa alaihi salam. Itu agama syirik. Maka Nabi menyatakan, aku jamin Allah telah memberikan hidayah kepadamu kepada satu agama yang lebih baik daripada agama yang kamu peluk dulu. Fa aslama, maka Al-Jarud Ibni Amr radhiyallahu taala anhu masuk Islam. Saya katakan radhiyallahu taala anhu karena kemudian masuk Islam dan bagus Islamnya. Bagus Islamnya sampai wafatnya. Maka beliau termasuk sahabat yang mulia. Termasuk sahabat karena beriman dan melihat Rasulullah SAW bertemu dengannya. Maka ini adalah definisi seorang sahabat-sahabat yang memiliki keutamaan-keutamaan. Fa aslama wa aslama ashabuh. Maka beliau masuk Islam dan masuk Islam pula sahabat-sahabatnya. Thumma sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-humlan. Setelah selesai beliau ingin kembali ke kaumnya, ke kampungnya. Beliau meminta kepada Rasulullah SAW kalau ada kendaraan yang bisa ditunggangi. Sepertinya mereka adalah kaum yang fuqara, kaum yang miskin, tidak memiliki kendaraan. Maka sa'ala Rasulullah SAW al-humlan. Mereka meminta Rasulullah SAW tunggangan. Faqala, maka Nabi menjawab, wallahi ma indi ma ahmilukum alaih. Demi Allah, aku tidak punya apa yang bisa aku berikan kepada kalian sebagai tunggangan. Kemudian Al-Jarud menjawab, ya Rasulullah. Lihat panggilannya. Di awal memanggil dia Muhammad. Iya kan? Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi setelah masuk Islam, beliau memanggilnya ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Fa inna bainana wa baina biladina dawal min dawalin nas. Ya Rasulullah, sesungguhnya di antara negeri kami dengan negeri kamu ada unta-unta lepas. Dawal dari kata dal. Apa dal? Sesat. Unta-unta yang tersesat dari unta-unta manusia. Afanatabalaghu 'alaiha ila biladina? Bolehkah aku menunggangi unta-unta tersebut hanya untuk sampai ke negeri kami? Atabalagh dari kata balag, sampai, untuk menyampaikan kami ke negeri kami. Perlu ada catatan sedikit tentang hukum dal, hukum barang temuan. Kalau barang temuan berupa barang berharga, maka diambil dan diumumkan. Bahkan disebutkan batasan tahunnya, 1 tahun atau beberapa, atau ada yang mengatakan 2 tahun. Ini kalau barang-barang yang seperti itu sifatnya. Tetapi khusus unta itu ada hukum tersendiri. Khusus unta tidak boleh diambil, tidak boleh dipegang, dibebaskan. Kata Nabi, adapun unta, mereka memiliki makanannya sendiri dan minumnya sendiri. Mereka memiliki makanannya sendiri dan minumnya sendiri. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam fi ma'nahu, bahwasanya beliau menyatakan adapun unta, dia punya makanan sendiri, punya minuman sendiri. Maknanya unta itu kuat di padang pasir. Kalau dibiarkan tidak mati. Berbeda dengan kalau kamu menemukan seekor kambing di tengah padang pasir. Kalau kamu tinggal, mati dia. Tapi kalau kamu bawa ke kota, kamu umumkan, ini saya ada yang punya. Paham ya?
kalau kambing sesat. Tapi kalau unta sesat, kata Nabi biarkan. Jangan diambil. Sampai tuannya menemukan. Sampai pemiliknya menemukan. Karena dia adalah safinatus sahra. Unta adalah safinatus sahra. Apa itu safinatus sahra? Perahu padang pasir disebutnya. Disebut perahu padang pasir karena yang bisa mengarungi padang pasir dari hewan-hewan yang Allah ciptakan adalah unta. Sehingga jangan khawatir. Dia bisa minum dan dia kuat. Di temboloknya, di lehernya itu ada air yang sangat banyak yang dia mampu untuk menempuh jarak yang sangat jauh. Ini keistimewaan unta. Maka biarkan sampai tuannya menemukannya. Maka ketika Bani Abdul Qais ini diwakili oleh Al-Jarud menyatakannya, Rasulullah, berikan kepada kami tunggangan untuk kami bisa pulang ke negeri kami. Kata Nabi, wallahi ma indi ma ahmilukum alaih. Demi Allah, aku tidak punya sesuatu yang aku bisa jadikan tunggangan buat kalian. Maka Al-Jarud mengatakan, kalau begitu apa hukumnya? Aku dan kami kalau berjalan pulang dari sini ke sana sering menemukan unta-unta yang lepas. Unta-unta orang yang lepas dari pemiliknya. Apakah boleh kami tunggangi untuk sampai ke negeri kami, kemudian kami lepas kembali? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, jangan. Iyyaka wa iyyaha. Hati-hati kamu dari unta-unta tersebut. Fa innama tilka harakun nar." Ketahuilah bahwa unta-unta itu adalah kayu bakar api neraka. Maksudnya bukan unta itu kayu bakar api neraka, tetapi disebutkan dalam footnote di sini aitu addi ila dzalik. Ya, ini akan mengantarkan kalian kepada neraka. Kalau kalian ambil, kalian pakai, bukan milik kalian, maka itu akan menyebabkan kalian dibakar dalam api neraka. Rasulullah SAW melarangnya. Karena unta adalah hewan yang biasa hidup di padang pasir dan kuat. Biarkan. Sampai tuannya menemukan. Fakharaja min indihi Al-Jarud raji'an ila qaumihi. Maka Al-Jarud pun kembali pulang ke kaumnya. Wa kana hasunul Islam. Dan beliau bagus Islamnya. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai beliau. Sulban ala dini, bahkan kokoh di atas agamanya. Hatta halak, sampai binasanya beliau, sampai meninggalnya beliau radhiyallahu anhu, tetap kokoh di atas Islam. Padahal waqad adraka riddah, padahal beliau umurnya mencapai masa-masa riddah, masa-masa atau zaman orang-orang murtad, zaman murtadin, itu dikatakan adrakar riddah, mencapai waktu zaman ketika banyak orang-orang murtad. Kapan itu? Ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Al-Jarud kokoh, istiqamah di atas keislaman. Bahkan diriwayatkan, falamma raja'a min qaumihi man kana aslama minhum ila dinihimul awwal ma'al Ghurur ibn al-Mundhir ibn al-Nu'man ibn al-Mundhir qama Al-Jarud fatakallama fatashahhad. Bahkan ketika beberapa orang dari kaumnya murtad kembali, terbawa oleh suku-suku lain, di antaranya suku Banu Hanifah dan yang bersamanya, raja'a ila dinihimul awal, mereka kembali kepada agama yang dulu bersama tokohnya yang mengajak mereka, yaitu Al-Ghurur. Namanya cocok dengan keadaannya, Ghurur, orang yang tertipu dengan dunia. Ibn al-Mundhir ibn Nu'man ibn al-Mundhir. Maka ketika mereka murtad dengan Ghurur, maka Al-Jarud berkhutbah, berbicara di depan mereka. Takallama wa tashahhada syahadatul haq, berbicara dan mempersaksikan dengan persaksian yang hak. Ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa da'a ilal Islam, dan mengajak mereka untuk kembali ke dalam Islam. Maka dia berkata dalam khutbahnya,
dalam pembicaraannya, ayyuhan nas, inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wahai manusia, aku mempersaksikan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku mempersaksikan bahwa Muhammad adalah benar-benar Rasulullah. Wa ukaffir man lam yashhad, dan aku menganggap kafir siapa yang tidak mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Lihat tegasnya Al-Jarud Ibni Amr Ibn Hanash Ibn Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menegaskan bahwa aku mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan aku menyatakan siapa yang tidak mempersaksikannya maka dia kafir, dan disikapi sebagai sikap orang kafir. Demikian tegasnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu sampai meninggalnya. Selesai kisah tentang Al-Jarud dan Bani Abdul Qais. Yang berikutnya Qudum Bani Hanifah. Wa ma'hum Musailamah al-Kadzdzab. Kisah datangnya rombongan utusan wakil-wakil dari Banu Hanifah. Yang dari sana Musailamah al-Kadzdzab. Masih ingat Musailamah al-Kadzdzab? Yang mengaku nabi, sang pendusta. Al-Kadzdzab maknanya sang pendusta, yang mengaku dirinya nabi, yang datang mengirimkan utusan kepada Rasulullah SAW untuk bagi wilayah. Engkau di wilayah sana, aku di wilayah sini. Rasulullah SAW marah betul. Hanya saja karena tidak boleh membunuh tamu, maka utusan tadi tidak dibunuh oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah katakan pada keduanya, dua utusan ini, utusannya Musailamah al-Kadzdzab, wallahi atau walladzi nafsi biyadihi law kuntu qatilan wafdan, demi Allah atau demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalau aku boleh diizinkan Allah membunuh utusan, aku akan bunuh kalian berdua. Saking marahnya Rasulullah SAW menyatakan kalau boleh membunuh utusan akan aku bunuh kalian berdua. Maka ini adalah Bani Hanifah, yang di dalamnya ada Musailamah al-Kadzdzab. Kisahnya disebutkan sebagai berikut. Fakana wa qadima ala Rasulullah sallam wafdu Bani Hanifah. Datanglah utusan-utusan dari suku Bani Hanifah untuk menyatakan keislaman. Wa fihi Musailamah ibn Habib al-Hanafi al-Kadzdzab. Dan di sana di tengah mereka ada Musailamah ibn Habib ibn al-Hanafi al-Kadzdzab, sang pendusta. Fakana manziluhum fi dari bint al-Harith imra'atin min al-Ansar. Dan mereka singgahnya di tempat seorang wanita yang bernama atau anak Harith, seorang wanita dari kalangan Ansar. Disebutkan di sini namanya Kaisah. Namanya disebutkan dalam footnote, kalau yang tidak ada dicatat oleh kalian. Ismuha Kaisah bint al-Harith. Summa min Bani Najjar. Dari kalangan Ansar, dari kalangan Bani Najjar. Haddatsani ba'd ulama'ina min ahli al-Madinah. Kata Ibnu Hisham, menyampaikan kepadaku dari ulama penduduk Madinah bahwa Bani Hanifah atat bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Bani Hanifah datang membawa Musailamah al-Kadzdzab menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasturuhu bithiyab, tetapi ditutupi dengan pakaian atau dengan kain. Orang itu disembunyikan di dalam kain. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jalisun, sedangkan Rasulullah sallam duduk di tengah sahabatnya. Dan bersamanya ada asibun min sa'afin nakhl, dan bersama beliau ada daun kurma atau daun pohon kurma. Fi ra'sihi khawsat, di kepalanya ada batang-batang atau ranting-ranting kurma untuk menaungi Rasulullah SAW dari panasnya matahari. Falamma intaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
Maka ketika mereka sampai di hadapan Rasulullah SAW, wahum yasturunahu bithiyab, dalam keadaan mereka menutupi Musailamah al-Kadzab dengan pakaiannya, kallamahu wa sa'alahu. Maka Nabi SAW berbicara sebagaimana biasanya, menawarkan Islam. Kallamahu wa sa'alahu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Lau sa'altani hadzal 'asib ma a'taitukahu." Kalaupun engkau meminta daun korma yang ada padaku ini, yang sesungguhnya enggak ada nilainya, aku enggak akan berikan pada kalian. Kalaupun meminta selain daun korma, selain daun korma ini, aku enggak akan berikan kepada kalian. Ma a'taitukahu, aku enggak akan berikan ini kepadamu. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, wa qad haddatsani syaikhun min Bani Hanifah, dan telah menyampaikan kepadaku seorang syekh dari turunan Bani Hanifah, dari penduduk Yamamah, anna hadithahu kana ala ghairi hadza, katanya kisahnya enggak seperti ini. Musailamah bukan ditutupi dengan kain, tetapi ditinggalkan di tempat bawaan mereka dan barang-barang mereka. Za'ama, orang itu mengaku-ngaku. Kalimat za'ama maknanya adalah menceritakan, tetapi kita yang mendengarnya tidak yakin, maka disebutkan dengan kalimat za'ama. Za'ama anna wafdu Bani Hanifah atau Rasulullah SAW wa khallafu Musailamata fi rihalihim. Dia mengaku-ngaku bahwa kisahnya enggak seperti itu, tetapi rombongan utusan dari Bani Hanifah datang menemui Rasulullah SAW dalam keadaan meninggalkan Musailamah di tempat barang-barang mereka. Falamma aslamu dzakaru makanahu. Ketika mereka semua masuk Islam, dalam tanda petik ya, masuk Islamnya. Apa maknanya? Karena nanti akan murtad lagi. Nanti mereka akan murtad lagi. Ketika mereka sudah menyatakan keislamannya, mereka menyebutkan tempatnya Musailamah, walaupun tidak menyebutkan namanya. Meninggalkannya Rasulullah. Kata mereka, faqalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna qad khallafna sahiban lana. Kami telah meninggalkan seorang sahabat kami, fi rihalina, di tempat kami, wa fi rikabina, dan di hewan-hewan tunggangan kami, untuk menjaga barang-barang kami, menjaga hewan-hewan kami, untuk kami, menjagakan untuk kami. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya, bimisli ma amara bihil qaum. Rasulullah SAW memerintahkan untuknya seperti perintah untuk yang lain. Kata Rasulullah, perintahkan dia untuk mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan begini dan begini dan begini, seperti kepada rombongan yang hadir. Paham ya? Suruh pada dia apa yang aku suruh pada kalian. Baik, selesai. Kemudian ada kalimat dari Rasulullah SAW. Wa qala ama innahu laysa bi syarrikum makanan. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh ketahuilah, kalimat ama seperti kalimat ala, hanya iftitah. Kalimat untuk iftitah, untuk membuka ucapan. Ala innahu laysa bi syarrikum makanan. Ketahuilah, sering diterjemahkan ketahuilah, padahal maknanya bukan ketahuilah, hanya pembuka saja. Ama innahu laysa bi syarrikum makanan. Ketahuilah bahwa dia sesungguhnya bukan orang yang terjelek kedudukannya di tengah kalian. Perhatikan ucapan ini. Ucapan sesungguhnya dia bukan orang yang terjelek kedudukannya di tengah kalian. Apa maksudnya kira-kira? Maksudnya adalah sebagaimana Rasulullah SAW menasihatkan kepada rombongan-rombongan yang lain, kalau ada seseorang yang ditugaskan untuk menjaga barang-barang, menjaga hewan-hewan tunggangannya, Rasulullah SAW tidak boleh atau melarang mereka untuk merendahkannya. Jangan rendahkan. Orang yang menjaga tadi sesungguhnya belum tentu di bawah kalian. Artinya orang itu belum tentu rendah, dan jangan dikira bahwa dia di bawah kalian. Maka pada kejadian ini juga Rasulullah sama menyatakan dengan kalimat yang semakna. Ketahuilah bahwa dia bukan orang yang terjelek di kalangan kalian. Belum tentu orang yang terjelek di kalangan kalian. Kenapa?
Ai li hifdhihi dhai'ata ashabih, karena orang tadi menjagakan barang-barangnya, menjagakan unta-untanya, maka dia memiliki kelebihan, memiliki jasa buat kalian. Dzalika alladzi yuridu Rasulullah SAW, itu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, perhatikan, yang diinginkan oleh Rasulullah SAW adalah karena orang tadi menjagakan barang-barangnya, berarti orang tadi memiliki jasa, memiliki kebaikan, memiliki amal saleh, maka jangan rendahkan dia, itu maknanya. Tetapi dipahami oleh Musailamah al-Kadzdzab dengan kegeeran, gede rasa. Kamu gak dengar ucapan dia? Itu menunjukkan kalau aku bukan orang yang terjelek, artinya orang yang terbaik. Artinya aku dengan Rasulullah SAW itu sama. GR. Karena lihat selanjutnya kisahnya. Ketika Rasulullah SAW menyatakan seperti itu, semua mendengar. Ama innahu laisa bisyarrikum makanan. Ketahuilah bahwa dia itu bukan orang yang terjelek di kalangan kalian. Tsumman sarafu, kemudian mereka pun pulang, meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waja'uhu bima a'tahu, dan mendatangi Musailamah dan menceritakan apa yang diberikan pada mereka. Falamman tahu ilal Yamamah, maka ketika sampai di negeri mereka yaitu negeri Yamamah, irtadda aduwullah, ternyata Musailamah al-Kadzdzab murtad kembali. Watanabba'a watakadzdzaba lahum, dan mulai membikin-bikin berita. Tanabba'a membikin-bikin berita, watakadzdzaba membikin kedustaan-kedustaan. Qal, dia berkata, inni qad asyriktu fil amri ma'ahu, sungguh aku adalah partnernya Rasulullah SAW. Syirik, sekutu. Aku adalah sekutu Rasulullah SAW. Aku ini dijadikan oleh Allah seperti Rasulullah SAW bersama Rasul SAW. Wa qala liwafdihi alladhina kanu ma'ahu, dan berkata kepada utusan-utusan yang datang kepada Rasulullah SAW, ini rombongan Banu Hanifah yang datang kepada Rasulullah SAW, dia berkata kepada mereka, alam yaqul lakum hina dzakartumuni lahu, bukankah kalian dengar ucapan Rasulullah ketika kalian menyebutkan tentang aku? Bukankah Rasulullah berkata, ama innahu laisa bisyarrikum makanan, bukan tidakkah dia itu bukan orang yang terjelek di kalangan kalian? Kalian dengarkan? Madzaka illa lima kana ya'lam anni qad asyriktu fil amri ma'ahu. Ucapan itu tidak lain kecuali karena beliau tahu kedudukanku, bahwa aku dijadikan oleh Allah sekutunya dalam menyampaikan risalah. Dia Rasul, aku juga Rasul. Dia utusan, aku juga utusan. Lihat ya khonibina azakumullah. Thumma yusajji', kemudian yusajji'. Yusajji' artinya membuat sajak-sajak. Bismillah. Membuat sajak-sajak supaya dikira seperti Quran. Nabi dapat Quran, aku juga dapat. Yusajji' lahum al-asaji', mereka atau dia Musailamah al-Kadzdzab kemudian membuat seja', dan Rasulullah SAW paling benci dengan seja'. Rasulullah SAW paling benci seja'. Hati-hati kalian. Jangan senang untuk membuat seja'. Beda dengan syair. Kalau syair Rasulullah SAW masih membiarkan sahabat-sahabatnya, sebagaimana yang sudah kita baca dalam pasal-pasal yang lalu, seperti Zuhair radhiyallahu anhu yang membacakan syair-syair di hadapan Rasulullah SAW dan Rasulullah senang. Itu syair. Tapi kalau syija' itu tidak dihitung qafiyahnya dan tidak diatur sijiknya. Atau saya katakan, saya ulangi, kalau syair itu dihitung ketukannya dan sijiknya. Tetapi kalau syiji' ketukannya nggak dihitung, tapi akhirnya sama. Itu namanya syiji'. Ketika ada seorang sahabat Rasulullah SAW memerintahkan untuk berbicara, kamu berbicara. Seperti latihan pidato. Silahkan berbicara.
Yang bagus Rasulullah SAW katakan bagus. Tetapi ketika ada yang mengucapkan sajak-sajak begitu, sejak begitu, akhirnya hurufnya sama semua. Maka Allah nggak suka. Dan menyatakan bi'sal khatibu ant. Sejelek-jelek khatib adalah kamu. Lihat kerasnya Rasulullah SAW menegur. Bi'sal khatib ant. Sejelek-jelek khatib adalah kamu. Atau dikatakan dalam riwayat sej' kasij'il kuhan. Sajak kamu itu seperti sajaknya tukang sihir. Tukang sihir juga sering sajak, sering mengucapkan sej'. Seperti yang pernah kita bahas dalam kitab ini di awal-awal, mudah-mudahan masih ingat. Ra'aital humamah kharajat min ardit tahimah wa akhadat kullu dhatil jumjumah. Itu ucapan tukang sihir. Musailamah al-Kadzdzab membikin kata-kata seperti itu supaya dikira Quran. Maaf saja, Al-Quran sangat sempurna. Sedangkan sijik-sijiknya Musailamah al-Kadzdzab sungguh menggelikan. Lucu. Ditertawakan orang. Di antaranya apa? Al-fil. Jismuhu kabir. Anfuhu tawil. Lihat. Kayak sajaknya anak kecil. Gajah. Belalainya panjang. Badannya besar. Apa itu? Mau nyanyi Quran? Ditertawakan oleh orang-orang Arab. Apalagi nyanyi Quran. Orang Arab saja mentertawakan. Sijiknya Musailamah. Al-fil. Jismuhu kabir. Anfuhu tawil. Dan seterusnya. Di antara sijik-sijiknya dia. Yaqulu lahum fima yaqul mudahatan lil Quran. Dia mengucapkan apa yang diucapkan untuk menandingi Al-Quran. Karena Nabi punya Quran, dia merasa masa Nabi gak punya Quran. Akhirnya dia bikin sajak-sajak. Laqad an'ama Allahu 'alal hubla akhraja minha nasmatan tas'a min baini sifaqin wa hasya. Ini di antara sejaknya, sejak-sejaknya dia yang dia jadikan untuk tandingan Al-Quran. Laqad an'ama Allahu 'alal hubla, Allah telah memberikan kenikmatan kepada orang hamil yang mengeluarkan daripadanya kepala yang bergerak atau makhluk hidup. Min baini sifaqin wa hasya, di antara ususnya dan perut sebagian kirinya. Karena firina azakumullah. Sifaq itu sebagian perut. Yang mengeluarkan dari perutnya apa ini? Satu, tidak bermutu. Kedua, bahkan bertentangan dengan apa digambarkan dalam Al-Quran. Kalau seorang hamil, bagaimana keadaannya dalam Quran? Wahnan ala wahnin, dapat kesusahan. Dan itu ujian buat dia, karena Allah berikan nanti sesuatu yang berupa kenikmatan adalah anaknya, dzurriyyahnya. Kalau thayyibah, maka itu ujian dari Allah Taala. Tetapi sini laqad an'ama Allahu 'alal hubla dan seterusnya. Masih banyak lagi syair-syair diriwayatkan dari Musailamah al-Kadzdzab yang katanya Al-Quran atau seperti Al-Quran, maka sungguh menggelikan dan mentertawakan. Gak lucu sama sekali dan gak bagus sama sekali, tidak sama sekali memiliki keistimewaan. Kalau orang Arab mendengarkan Al-Quran, mereka terkagum-kagum. Walaupun kafir sekalipun, sebagaimana seorang kafir, bahkan tokohnya orang kafir, mendengarkan. Walid ibn Mughirah, tokohnya orang kafir dan ahli syair, mendengarkan Al-Quran, terkagum-kagum. Demi Allah, ini bukan ucapan penyair, tapi lebih bagus dari syair. Ini bukan ucapan tukang sihir, tapi lebih indah dari apa yang diucapkan oleh tukang sihir. Demi Allah, ini bukan ucapan manusia. Ini yang mengatakan kafir Walid ibn Mughirah, sampai matinya kafir. Tapi ketika mendengarkan Al-Quran terkagum-kagum. Tetapi ucapan Musailamah, jangankan ahli bahasa, orang yang biasa saja mendengarkan ucapan Musailamah tertawa. Tetapi na'udzubillah pengikutnya ta'assub dengannya dari Banu Hanifah. Qanifidina a'azakumullah. Qala wa ahalla lahumul khamra waz zina wa wada'a anhumus salah wa huwa ma'a dhalika yashhadu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bi annahu nabi. Bayangkan, sudah mengaku nabi, sudah membuat Quran sendiri, setelah itu menghalalkan khamr. Aku mendapatkan wahyu, katanya khamr halal. Aku mendapatkan wahyu lagi, bahwasanya zina tidak apa-apa, asal suka sama suka. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi kafir yang subhanallah, lebih kafir dari orang-orang kafir. Karena dia berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul. Ahallalahumuz zina, menghalalkan zina, menghalalkan khamr, wa wada'a anhumus shalah, dan menggugurkan kewajiban salat. Oh, aku mendapatkan wahyu tadi bahwasanya salat enggak perlu lagi. Wa huwa ma'a dzalika yashhad li Rasulullah sallam bi annahu nabi. Tetapi masih tetap mengaku Rasulullah sallam nabi. Iya, Rasulullah sallam nabi, tapi aku juga nabi. Padahal ikhwan fillah azakumullah enggak cukup mengaku bahwa Rasulullah sallam benar-benar nabi, enggak cukup. Diakui bahwa beliau Rasulullah dan diikuti. Kalau mengakui Rasulullah tapi enggak mau mengikuti, itu Musailamah al-Kadzdzab. Ingat ikhwan fillah azakumullah, maka mereka para ingkar-ingkar sunnah itu, kita katakan kalian itu bukan mengikuti Rasul, tapi mengikuti Musailamah al-Kadzdzab. Kenapa? Diakui, saya mengakui bersaksi bahwa Rasul benar-benar Rasul utusan Allah. Kalau gitu ikuti ajarannya. Oh enggak. Itu Musailamah al-Kadzdzab. Mengakui Rasulullah sebagai Rasul, tetapi mengikuti tidak. Mengatakan bahwa kami mendapatkan wahyu sendiri. Mereka mengaku-ngaku ikut Quran. Ternyata mereka tidak mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran berapa kali menyuruh untuk mentaati Rasul. Sekian banyaknya. Wa asfaqat ma'hu Hanifah ala dhalik. Tetapi herannya, asfaqat ma'hu, sepakat bersamanya seluruh suku Banu Hanifah. Jadi satu suku itu murtad semuanya, mengikuti Musailamah al-Kadzdzab. Fallahu a'lam ayyu dzalika kan. Kata Ibnu Hisham, maka aku tidak tahu yang mana yang terjadi. Intah. Apa maksudnya? Yang mana yang terjadi? Antara dua kejadian tadi. Pertama diriwayatkan bahwa Musailamah ikut hadir tetapi ditutup dengan kain. Ya kan? Riwayat yang kedua dari seorang syekh, orang tua dari turunan Banu Hanifah menyatakan enggak begitu ceritanya. Ceritanya dia ditinggal di tempatnya. Za'ama, mengaku-ngaku demikian. Wallahu a'lam apa yang terjadi. Yang pertama atau yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam bis taufiq wal afiyah wal hidayah. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.